Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Maruf Ansori, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kepuasan. Apa sih teori kepuasan itu? Pendahuluan yaitu teori kepuasan kerja atau konten teori berfokus pada faktor-faktor yang memotivasi seseorang untuk bekerja lebih baik. Teori ini membahas apa yang mendorong seseorang untuk merasa puas dan termotivasi dalam bekerja. Pemahaman teori ini sangat penting untuk diterapkan dalam dunia kerja, manajemen, dan kepemimpinan. Di sini akan dijelaskan tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Ada 5 tingkatan kebutuhan manusia, yaitu 1. Fisiologis, yang kedua keamanan, yang ketiga sosial, yang keempat penghargaan, yang kelima aktualisasi diri. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori psikologi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan, dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan tertinggi. Jadi urutannya yaitu fisiologis terlebih dahulu, kemudian keamanan, kemudian sosial, kemudian penghargaan, yang kelima aktualisasi diri. Dalam konteks kerja, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana organisasi dapat meningkatkan motivasi dan kesejahteraan karyawan. Jadi, teori ini digunakan untuk memahami, meningkatkan motivasi dan kesejahteraan karyawan. Yang pertama yaitu tingkatan paling dasar, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini mencakup seperti sandang, pangan, papan. Penerapan yang terjadi dalam lingkungan kerja yaitu gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar karyawan, UMR. Kemudian fasilitas makan dan minum di kantor. Kemudian jam kerja yang wajar dengan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir ruang kerja yang nyaman dan sehat. Kemudian kita naik ke tingkat berikutnya yaitu kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu akan mencari keamanan baik dalam aspek finansial, fisik, maupun kesehatan. Penerapannya dalam lingkungan kerja, kontrak kerja yang jelas, kemudian lingkungan kerja yang aman dan bebas dari resiko kecelakaan. Yang ketiga ada asuransi kesehatan, dan yang terakhir ada kebijakan perusahaan yang adil dan tidak diskriminatif. Kemudian di tingkat selanjutnya yaitu sosial, kebutuhan sosial. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan sosial baik di dalam maupun di luar tempat kerja. Penerapannya dalam lingkungan kerja yaitu budaya kerja yang mendukung kerjasama tim. Kemudian kegiatan sosial atau outing perusahaan. Dan yang terakhir adalah program mentorship atau bimbingan antar karyawan. Di tahap berikutnya yaitu kebutuhan penghargaan, seperti status, pengakuan, prestasi. Setelah kebutuhan sosial terpenuhi, individu akan mendapatkan penghargaan, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, seperti pengakuan,
status, atau pencapaian. Penerapan dalam lingkungan kerja yaitu sistem penghargaan seperti bonus, kenaikan jabatan, atau penghargaan karyawan terbaik. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu tingkat tertinggi dalam hierarki Maslow adalah aktualisasi diri. Apa sih aktualisasi diri itu? Yaitu keinginan individu untuk mengembangkan potensi penuh mereka, berkreasi dan mencapai tujuan pribadi. Penerapannya dalam lingkungan kerja seperti program pengembangan karir, kesempatan untuk mengambil proyek inovatif dan kreatif, dan kebebasan untuk mengekspresikan ide dan solusi inovatif dalam pekerjaan. Memasuki teori selanjutnya yaitu teori X dan Y. Teori X dan Y Douglas McGraw yaitu teori yang dikembangkan oleh Douglas McGraw dalam bukunya The Human Side of Established. Teori ini menjelaskan dua pandangan berbeda tentang sifat manusia dalam lingkungan kerja, yang kemudian mempengaruhi gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi. Teori X, asumsi dasarnya yaitu manusia pada dasarnya malas. Maksudnya mereka itu menghindari kerja jika memungkinkan. Kemudian harus diawasi dan dikendalikan, yaitu karena karyawan tidak suka bekerja, mereka harus terus diawasi, dikontrol, dan bahkan diberi hukuman agar produktif. Kemudian selanjutnya lebih suka diperintah. Jadi manusia itu menghindari tanggung jawab dan lebih memilih pekerjaan yang memiliki aturan dan instruksi yang jelas. Dampak dalam kepemimpinan yaitu pemimpin dengan pendekatan teori X bersifat otoriter dan menggunakan sistem kontrol ketat terhadap karyawan. Gaya manajemen lebih mengendalikan perintah, pengawasan, dan hukuman sebagai motivasi. Teori X ini cocok untuk lingkungan kerja yang membutuhkan kepatuhan tinggi seperti pabrik atau perusahaan dengan tugas rutin dan prosedural. Teori Y memiliki pandangan positif terhadap manusia dan beranggapan bahwa kebanyakan orang secara alami ingin bekerja dan berkembang. Asumsinya yaitu manusia termotivasi secara intrinsik. Maksudnya yaitu mereka itu bekerja bukan hanya demi uang, tetapi juga karena ingin berkembang dan merasa puas dengan pekerjaan. Kemudian mencari tanggung jawab. Orang cenderung mencari tanggung jawab dan menikmati tantangan jika diberi kesempatan. Yang terakhir, kreatif dan inovatif jika diberi kesempatan. Karyawan dapat berpikir kreatif dan menyelesaikan masalah jika mereka diberikan kebebasan dan kepercayaan. Dampak dalam kepemimpinan, pemimpin dengan pendekatan teori teori Y bersifat demokratis dengan memberi kebebasan dan kepercayaan kepada karyawan. Cocok untuk lingkungan kerja yang membutuhkan inovasi seperti perusahaan teknologi, startup, dan industri kreatif. Kemudian ada teori IRG yang dikembangkan oleh Clayton Alderfer. IRG adalah singkatan dari 3 kategori kebutuhan manusia dalam lingkungan kerja. Yang pertama, eksistensi. Yang kedua, realitas, hubungan. Kemudian yang ketiga, growth, pertumbuhan. Yang pertama, eksistensi, yaitu kebutuhan ini
meliputi kebutuhan dasar dan keamanan. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup seperti kebutuhan fisiologis, makanan, minuman, sandang papan pangan, dan faktor keamanan. Kemudian dalam Lilithisnis ada kebutuhan hubungan sosial dan pengakuan, meliputi hubungan dengan rekan kerja, atasan, dan keluarga, pengakuan dan apresiasi dari orang lain. Dan yang terakhir, growth needs, kebutuhan pertumbuhan, pengembangan diri, dan aktualisasi diri. Kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan seseorang untuk berkembang dan mencapai potensi maksimalnya. Kemudian ada teori McClellan, yaitu dikembangkan oleh David McClellan pada tahun 1961. Teori ini menyatakan bahwa motivasi seorang dalam bekerja dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama, yaitu kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan hubungan sosial, dan kebutuhan akan kekuasaan. 3 kebutuhan utama dalam teori McClellan yaitu need for achievement, yaitu kebutuhan akan pencapaian. Kebutuhan akan pencapaian meliputi yaitu menyukai tantangan dan tujuan yang realistis. Waalaikumsalam. Monggo. Ibu ana ta? Nggih, wonten. Monggo pinyakin. Wonten tamu. Oh, Mbak Isi. Kemudian need for affiliation, yaitu kebutuhan akan hubungan sosial. Kebutuhan akan hubungan sosial ini meliputi tentang menyukai interaksi sosial dan hubungan yang harmonis, menghindari konflik, dan lebih memilih kerjasama tim. Need for power, yaitu kebutuhan akan kekuasaan dan pengaruh. Ingin memiliki kontrol atau pengaruh terhadap orang lain, senang memimpin, dan berorientasi pada status. Dan ini ada selanjutnya teori motivasi Higgins yang dikembangkan oleh Friedrich Herzberg pada tahun 1959. Berdasarkan studi tentang kepuasan kerja, Herzberg menemukan bahwa ada 2 faktor utama yang mempengaruhi motivasi karyawan, yaitu faktor motivasi meliputi prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pertumbuhan, dan perkembangan. Faktor Higgins yaitu meliputi gaji, kondisi kerja, keamanan kerja, hubungan dengan atasan. Cukup sekian presentasi dari saya, meliputi teori kepuasan kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bro.